Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Zain bin Smith, Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, beserta seluruh para habaib, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Al-Ustadz Fatani, beserta seluruh para tamu undangan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya, kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan, majelis yang menjadi tempat turunnya rahmat, majelis yang menjadi tempat turunnya maghfirah, majelis yang menjadi tempat turunnya hidayah, majelis yang menjadi tempat turunnya inayah. Pada malam hari yang mulia ini kita duduk berkumpul bersama para ulama, para habaib, anak cucu Rasulullah SAW, dan kita berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendatangi ulama, mendatangi para ustaz, mendatangi para kiai, mendatangi para habaib, maka seakan-akan dia telah mendatangiku, seakan-akan dia telah berkunjung kepadaku. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan orang alim, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, mencium tangan orang-orang saleh,
seakan-akan dia mencium tanganku. Saudara-saudara, dalam kitab Tajul Arsh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau menceritakan tentang fadilah mencium tangan orang soleh. Di India ada seorang wali besar namanya Al-Imam Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Habib Muhammad tinggalnya di hutan, gak pernah pakai baju, pakai sarung, tidurnya di atas pohon. Min ahlil majadid. Akhirnya setiap hari orang-orang Hindu datang kepada beliau. Tiap hari orang Hindu datang. Orang Hindu pulang dari hutan pasti masuk Islam. Raja Hindu mulai khawatir. Kenapa? Karena setiap hari semakin banyak rakyat Hindu masuk Islam. Akhirnya Raja Hindu pergi ke Habib Muhammad. Raja Hindu bilang, ya Habib, kalau kamu tidak berhenti masukkan rakyat saya masuk agama kamu, besok saya akan datang bawa pasukan gajah yang banyak, akan saya ratakan ini hutan. Habib Muhammad menjawab, silahkan wahai raja, datang bawa pasukan kamu yang banyak, saya tunggu. Ketika besok pasukan gajah Raja Hindu datang dengan pasukan yang banyak, Habib Muhammad beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk yang ada di hutan mengalahkan pasukan gajah gagah perkasa milik sang Raja Hindu. Akhirnya Raja Hindu mulai ketakutan, khawatir. Dia datang bertekuk lutut di hadapan Habib Muhammad. Habib, saya minta ampun, saya minta maaf, saya janji saya gak bakal ganggu Habib lagi. Akhirnya tiap Jumat Raja Hindu datang mencium tangan Habib Muhammad. Tiap Jumat dia datang, dia bawa makanan, pulang dia cium tangan Habib Muhammad. Begitu terus setiap hari Jumat. Akhirnya ketika Raja Hindu meninggal, orang Hindu kalau meninggal dibakar. Ketika jenazah jasad ini Raja Hindu dibakar, seluruh jasadnya hancur jadi abu kecuali mulut dan tangannya yang tidak bisa terbakar. Saudara-saudara, berkali-kali dibakar tetap tidak terbakar. Akhirnya keluarga kerajaan bingung. Akhirnya mereka pun mendatangi Habib Muhammad. Habib, ini Raja Hindu semua anggota tubuhnya udah jadi abu, cuma dua yang nggak bisa dibakar, mulut sama tangannya. Berkali-kali kita bakar tetap nggak bisa terbakar. Apa jawab Habib Muhammad? Iya, karena setiap hari Jumat Raja Hindu itu datang mencium tanganku, sedangkan aku setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Itu orang Hindu. Orang kafir mencium tangan orang alim, mulut dan tangannya bersentuhan dengan mulut ulama, bersentuhan dengan tangan ulama, jasadnya tidak bisa dimakan oleh api. Saudara-saudara, maka bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau kita musafahah mencium tangan orang-orang saleh? Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang saleh di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis salawat, engkau duduk berkumpul bersama para ulama, apa kata Nabi? Seakan-akan engkau duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang datang sekedar bawa pahala sholat, datang sekedar bawa pahala puasa, datang sekedar bawa pahala zakat, datang sekedar bawa pahala haji. Bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Di akhirat saya dan kalian, kita tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa mencium wanginya jasad Nabi. Kalau di dunia kita jauh dari para pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Jadi kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari ulama, menurut jarak jauh dekatnya kalian di dunia dengan para ulama, dengan majelis ilmu. Kalau di dunia engkau dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan ulama, tidak diragukan di akhirat kau akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari para ustadz, jauh dari guru-guru agama, jauh dari majelis ilmu,
maka tidak diragukan juga di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata, intan, berlian. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Inilah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau pergi ke pasar, beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Orang-orang yang berdagang menutup dagangannya, yang punya toko menutup tokonya, berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka bilang, wahai Abu Hurairah, mana? Tidak ada warisan Nabi yang dibagi-bagikan. Yang ada cuma halaga-halaga ilmu, yang ada cuma perkumpulan, lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang menuntut ilmunya Allah. Apa kata Abu Hurairah? Majlis-majlis ilmu itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada malam hari ini di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan menjadi syarat, menjadi sebab kelak di akhirat Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di ini majlis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang luhur, tamu yang suci, yaitu syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sujud, syahrul istiqamah, syahrul ibadah. Bulan yang dimana pada bulan tersebut kita bangun untuk beribadah kepada Allah. Bulan yang dimana pada bulan tersebut Allah lipat gandakan amal-amal pahala seorang hamba. Ibadah sunnah di bulan tersebut sama seperti ibadah wajib di bulan yang lain. Satu kali ibadah wajib di bulan tersebut sama seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Satu sholatmu, satu sholat wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali sholat wajib di bulan-bulan yang lain. Satu sholat sunnah di bulan Ramadan sama seperti satu kali sholat wajib di bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lipat gandakan amal di bulan Ramadan. Ini keutamaan hanya Allah berikan kepada kalian sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Umat-umat yang lain tidak pernah mendapatkan keutamaan seperti ini, tidak pernah mendapatkan kemuliaan seperti ini. Makanya tidak heran Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau berkata, sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Kata Nabi Adam, Allah beri kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Apa 4 macam kemuliaan tersebut? Yang pertama kata Nabi Adam, aku ketika berbuat salah Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Selama 450 tahun Allah belum terima taubatku kata Nabi Adam. Tetapi ketika aku berada di kota Mekah baru Allah terima taubatku. Sedangkan bagi umat Muhammad dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mau bertobat, pasti Allah terima taubatnya. Mereka kalau mau taubat nggak harus nunggu ke Mekah dulu. Aku Allah terima ketika berada di kota Mekah saja. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka berada, kalau mereka bertobat Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Ini yang pertama, tidak pernah Allah berikan kepadaku. Yang kedua kata Nabi Adam, aku berbuat salah, maka ketika itu Allah pisahkan aku dengan anak istriku, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan bagi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berkali-kali mereka berbuat dosa, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Sedangkan aku satu kesalahan Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Ini keutamaan tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang ketiga kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian,
karena Allah murka, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, aku berbuat salah di dalam surga, karena Allah murka, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau mereka bertobat, Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 macam kemuliaan tidak Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Nah, salah satu keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lain, yaitu keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, saudara-saudara, sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita tazkiyatun nafas, kita membersihkan kita punya jiwa, membersihkan kita punya hati, agar masuk ke dalam bulan Ramadan kita dalam keadaan suci. Saudara-saudara, Ramadan adalah bulan yang dimana pada bulan tersebut kita berperang, kita berjuang melawan syahwat, melawan hawa nafsu, yang dimana syahwat dan hawa nafsu adalah musuh yang paling besar. Nabi Muhammad SAW ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini perjuangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil? Kata Nabi, ya, ada musuh yang lebih besar. Ada musuh yang lebih besar, perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan syahwat, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu syahwat adalah musuh yang paling besar. Jihad yang paling besar, jihad yang paling agung adalah jihad melawan hawa nafsu dan syahwat. Kenapa? Karena hawa nafsu dan syahwat adalah jihad yang paling besar, jihad yang paling agung, musuh yang lebih besar daripada orang-orang kafir, musuh yang lebih besar daripada iblis, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Oleh karenanya, saudara-saudara, syahwat dan hawa nafsu hanya bisa dikalahkan, hanya bisa ditundukkan dengan menahan rasa lapar. Kamu tahu, ketika Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan syahwat, ketika Allah ciptakan akal, akal langsung mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah ciptakan akal, kemudian Allah bertanya kepada akal, wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab akal? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah ciptakan hawa nafsu, ya nafas, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan antara aku denganmu, ya Allah. Nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah angkat itu nafsu, Allah rendam di dalam neraka jahanam selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat. Allah tanya lagi, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan aku denganmu, ya Allah. Allah angkat ini nafsu, Allah rendam di neraka yang dingin selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu gak kapok-kapok. Apa kata nafsu? Ana anta. Saya, kamu. Tidak ada hubungan saya dengan kamu, ya Allah. Lihat bangsa itu nafsu. Akhirnya terakhir Allah angkat, Allah masukkan di dalam narul ju, Allah masukkan dalam neraka yang lapar. Baru beberapa saat Allah taruh, nafsu berkata, cukup ya Allah. Ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, baru beberapa saat aku tidak sanggup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Syahwat, nafsu hanya bisa dikalahkan
dengan menahan rasa lapar. Kan makanya para ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu menahan rasa lapar. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah beliau dalam keadaan kenyang, saudara-saudara. Satu waktu ketika sahabat Nabi membawakan bubur gandum dan harisah, membawakan gandum dan harisah untuk Nabi, dibawa itu bubur. Ya Rasulullah, ini aku punya bubur untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bawakan ini bubur kepada Fatimah, karena sudah 3 hari 3 malam Fatimah belum makan. Dibawa itu bubur kepada Sayyidatuna Fatimah. Ketika itu bubur sampai kepada Sayyidatuna Fatimah, apa kata Fatimah? Bawa saja ini bubur kepada ayahku Muhammad, karena sudah 3 hari 3 malam ayahku belum makan. Saudara-saudara, Rasulullah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu, sampai-sampai qalat Aisyah radhiyallahu anha ingaman ala gabrin Nabi. Sayyidatuna Aisyah berkata, ketika beliau berdiri di atas kuburnya Nabi, beliau berkata, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Bahkan Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar, saudara-saudara. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar selama 7 bulan berturut-turut tidak makan tidak minum, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Beliau bermujahadah, berjuang untuk apa? Untuk melawan dan menundukkan hawa nafsunya. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi selama bertahun-tahun cuma makan tepung pakai minyak samin, saudara-saudara, karena tidak mau dalam keadaan kenyang. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Habib Abdullah Al-Idrus umur 7 tahun puasanya selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Berarti 1 tahun cuma 1 butir kurma beliau berbuka puasa, saudara-saudara. Di umur 10 tahun beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. 1 tahun cuma buka puasa pakai 1 butir kurma. Begitulah keadaan para ulama, keadaan para aulia, keadaan para nabi dan rasul di dalam menundukkan hawa nafsu dan menundukkan syahwatnya. Kenapa? Saudara-saudara, an-nafsu katifli an tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taftihu yang fatimi. Hawa nafsu, syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Nafsu syahwat itu kayak bayi yang lagi nyusu. Kamu itu ibunya, nafsu adalah anakmu. Jikalau engkau tidak sapi, sampai kapanpun bayi tersebut akan menyusu. Jadi sapi, jangan engkau turuti kemauan hawa nafsumu, jangan engkau turuti kemauan syahwatmu, karena hawa nafsu dan syahwat pasti akan mendorongmu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Allah punya 3 makhluk. Pertama malaikat. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Kedua binatang punya nafsu, tidak punya akal. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh binatang kita punya. Malaikat nggak punya nafsu, kita punya. Binatang nggak punya akal, kita punya. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, kedudukan dia lebih mulia dari malaikat. Dan barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, kedudukan dia lebih rendah daripada seekor binatang, saudara-saudara. Oleh karenanya, jaga kau punya nafsu, perhatikan, tundukkan kau punya nafsu, jangan pernah engkau turuti kemauan nafsumu. Saudara-saudara, anna syahwata tusayyirul abida muluka wasabra yusayyirul muluka. Anna syahwata tusayyirul muluka abida wasabra yusayyirul abida muluka. Apa dikatakan? Sesungguhnya syahwat
Sesungguhnya hawa nafsu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak karena hawa nafsu. Sebaliknya, kesabaran, ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam taro Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kamu melihat, tidak pernahkah kamu mengetahui, tidak pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha mencintai Nabi Allah Yusuf karena nafsu, karena syahwat. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta, membuat engkau tuli. Kecintaan Siti Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf karena ketampanan, karena syahwat, karena nafsu, sehingga membuat dia buta, dia tuli, buta hatinya, tuli hatinya, sehingga tidak bisa membedakan mana halal mana haram, sehingga ingin mengajak Nabi Allah Yusuf untuk berzina. Akhirnya yang awalnya dia seorang punya posisi di dalam kerajaan Mesir, dia punya posisi istri seorang perdana menteri, karena tidak bisa menundukkan hawa nafsunya menjadi seorang budak. Sebaliknya Nabi Allah Yusuf awalnya seorang budak, karena dia sabar, karena dia tabah, akhirnya dia pun menjadi seorang raja. Ingat, syahwat, nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Oleh karenanya nanti ketika masuk bulan Ramadan, maka hidupkan bulan Ramadanmu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasiat saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga duduk pada malam hari ini bukan hanya menyambut bulan suci Ramadan saja, tetapi dalam rangka milad, dalam rangka ulang tahun daripada TPA Madarijul Ulum. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taman-taman pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah adalah wadah, adalah kendaraan untuk mendidik anak-anak umat Islam untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, untuk mengenal Al-Quran. Cuma sayang saudara-saudara, orang tua zaman sekarang mereka tidak mementingkan pendidikan agama anak-anaknya, mereka tidak mementingkan pendidikan akhirat anak-anaknya. Yang kalian pentingkan pendidikan dunia, pendidikan dunia anak-anak kalian, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, universitasnya, kuliahnya, itu yang kalian kedepankan. Kalian tidak mengedepankan pendidikan agama daripada anak-anak kalian. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, kalian sibuk cari uang, pagi, siang, sore, malam cari uang. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban kalian di dalam sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anak saja? Jikalau kewajiban orang tua hanya ngasih makan jasmani anak-anaknya, maka tidak ada beda dengan binatang, saudara-saudara. Kamu belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Ada yang lebih wajib bagi kamu sebagai orang tua. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa dan makanan hati adalah ilmu agama. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian caci maki kalian, anak-anak kalian membangkang perintah kalian, kalian melawan kalian. Berapa banyak anak bunuh orang tua, berapa banyak anak penjarakan orang tua, anak bunuh orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya lalai, tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan anak-anak kalian melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian cium tangannya di pipi, iya kan? Cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, cium tangan di atas hidung, cium tangan di dagu. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di lubang hidung gini, bukan di atas hidung, di lubang hidung, bukan cuma ditempel, dihirup. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa anak-anak kalian cium tangan di pipi, di dahi? Karena kalian lalai, tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wahai para bapak-bapak, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi. Kamu mau tahu bagaimana pendidikan Nabi Muhammad? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak
dengan akhlak dan adab Nabi Muhammad. Seperti apa akhlak Nabi Muhammad? Saudara-saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dibunuh oleh Ibn Muljam pakai pisau khanzar. Pisau khanzar itu pisau yang melengkung. Sayyidina Ali lagi sholat, dipukul kepalanya pakai pisau tersebut. Kira-kira apakah Sayyidina Ali bilang, ayo bunuh dia? Tidak, saudara-saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ketika kepala beliau dipukul pakai pisau khanzar, beliau wasiatkan kepada anak-anaknya apa? Ibn Muljam dalam keadaan haus, kasih dia minum karena dia dalam keadaan kehausan. Ibn Muljam dalam keadaan lapar, kasih dia makanan sebagaimana makanan yang kalian berikan kepadaku. Ibn Muljam dalam keadaan ketakutan, kasih dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepadaku. Kamu mau cari gimana orang kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipukul? Ini Ibn Muljam orang yang membunuh dia, saudara-saudara. Apa kata dia? Kasih minum, kasih makan, kasih perlindungan. Akhlak siapa itu? Itu akhlak Sayyidina Ali berkata, ta'adabtu bi'adabil Nabi. Aku beradab dengan adabnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Maka didik anak-anakmu dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ini wasiat saya bagi kalian sebagai bapak-bapak. Didik anak-anak kamu, beri makan anak-anak kamu dengan nafkah yang halal, makan halal, makanan baik. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam anak istri kalian itu sangat berpengaruh di dalam pendidikan anak-anak kalian. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Apa kata Rasulullah? Di dalam tubuh kita manusia segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Saudara-saudara, hati kalau baik, seluruh anggota tubuh akan baik. Tapi kalau hati rusak, seluruh anggota tubuh akan rusak. Kenapa? Karena anggota tubuh, a'dha jawarih, anggota tubuh ini adalah muttabi'. Anggota tubuh adalah pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati. Kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Kalau hati rusak, seluruh anggota tubuh rusak. Nah, baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Kalau yang masuk makanan baik, makanan yang halal, atau dari nafkah yang halal, maka itu makanan masuk. Hati tumbuh dari sesuatu yang baik menjadi daging yang baik, sehingga seluruh anggota tubuhnya akan jadi baik. Tapi kalau yang masuk makanan syubhat, apalagi yang masuk makanan haram, hatinya tumbuh menjadi hati dari makanan haram, sehingga tumbuh jadi hati yang buruk, jadi hati yang rusak. Sehingga ketika darahnya mengalir ke mata, matanya suka memandang hal-hal yang haram. Darahnya mengalir ke telinga, telinganya suka mendengar fitnah, suka mendengar ghibah. Darahnya lari ke mulut, mulutnya suka berbohong, suka namimah, suka buhton, suka fitnah, suka ghibah. Darahnya lari ke tangan, tangannya suka merampas hak orang, suka korupsi, suka merampok harta orang, suka merampas hak orang, suka berbuat zalim kepada manusia. Darahnya lari ke kaki, kakinya suka melangkah ke tempat-tempat yang haram. Darah itu mengalir. Kenapa? Darah itu berasal dari sesuatu yang haram, yaitu makanan yang masuk ke dalam perut anak istri kalian. Oleh karenanya, hati-hati dalam memberi makan anak istri kalian. Kamu tahu Al-Imam Haramain di Mekah ada ulama besar namanya Imam Al-Haramain. Beliau diberikan satu pertanyaan, beliau tidak bisa jawab. Akhirnya beliau tidak bisa jawab. Akhirnya ada orang nanya bilang, ya Imam, kamu ulama besar, kenapa kamu tidak bisa jawab pertanyaan gampang seperti ini? Apa jawab beliau? Saya tidak bisa jawab, mungkin karena masih ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa? Ya, ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa Imam? Baru beliau cerita, dulu ketika aku masih bayi, bapakku sangat berhati-hati memberi makan ibuku yang sedang menyusuiku, sehingga satu waktu aku menangis. Ketika aku menangis, tiba-tiba budak perempuan datang, diambil aku, disusui oleh budak perempuan tersebut. Ibuku lihat, marah, langsung ibuku ambil, aku dikasih ke bapakku. Bapakku masukkan jarinya untuk mengeluarkan air susu budak perempuan tersebut, karena itu adalah air susu yang syubhat. Bapakku masukkan tangan
apa bapakku masukkan tangannya ke tenggorokanku, aku masih bayi ketika itu, kata Imam Haramain. Bapakku masukkan jarinya ke mulutku untuk mengeluarkan air susu subhat milik budak perempuan tersebut. Mungkin aku tidak bisa jawab pertanyaan kamu karena masih ada air susu milik budak perempuan tersebut yang tertinggal di tenggorokanku. Sampai segitunya para ulama terdahulu di dalam berhati-hati, waraknya mereka, berhati-hatinya mereka di dalam memberi makan anak dan istri mereka. Al-Imam An-Nawawi tidak pernah mau makan apel. Kenapa tidak mau makan apel? Karena apel di daerah beliau ditanam di lahan-lahan yang tidak berpenghuni, lahan-lahan tidak ada yang punya, makanya beliau tidak mau makan, saking hati-hatinya beliau. Al-Imam Hanafi 7 tahun tidak pernah mau makan kambing, 7 tahun nggak makan kambing, padahal kambing makanan enak, sunnahnya Nabi. Kenapa 7 tahun tidak mau makan kambing? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang, semenjak itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Takutnya kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang beliau makan adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Jadi beliau pergi ke ahli kambing. Ahli kambing, tukang kambing, sini kamu. Biasanya kambing itu hidup berapa lama? Kambing itu biasanya hidup 7 tahun. Maka selama 7 tahun beliau tidak mau makan kambing sampai benar-benar yakin kalau kambing milik Baitul Mal telah hilang. Seperti itulah kehati-hatian ulama terdahulu di dalam memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Itu wasiat saya bagi kalian sebagai bapak-bapak di dalam mendidik anak-anak kalian. Kemudian kalian sebagai ibu-ibu, wahai para ummahat, wahai para ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Kalian adalah pendidik pertama bagi putra-putri kalian. Kalian adalah muallimah, mudarrisah, muaddibah. Kalian adalah pendidik yang utama, pengajar yang utama bagi putra-putri kalian. Pengajar utama bukan madrasah Madarajul Ulum. Pengajar pertama bukan para ustadz, bukan para kiai, tetapi pengajar pertama, pengajar utama, pengajar yang paling penting bagi putra-putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Makanya seorang perempuan Allah umpamakan dalam Al-Quran sebagai hars, sebagai ladang. Nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kalian laki-laki yang bercocok tanam, perempuan adalah ladangnya. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya pasti akan baik. Tapi kalau kalian bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun akan merusak. Baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Saudara-saudara, di Mekah ada ulama besar namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau disebut Al-Fadani karena beliau nisbatnya itu penyandaran laqab Al-Fadani karena beliau berasal dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani, beliau adalah muslim dunia, ulama besar yang hafal jutaan hadis beserta sanad-sanadnya, sampai-sampai diberi gelar Imam Suyuti fi zamanih, Imam Suyuti pada zamannya. Tapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai seorang ahli hadis. Tidak ada. Semua anak-anak beliau jadi pengusaha, semua anak-anaknya jadi pedagang. Tidak ada satupun anaknya yang mengikuti beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau adalah pengusaha. Kenapa? Karena istri beliau adalah pedagang. Istri beliau bukan seorang alimah, bukan seorang ulama. Istri beliau adalah pengusaha pedagang, sehingga semua anak-anaknya ngikut kepada ibunya. Tidak ada satupun anak-anaknya yang menggantikan posisi beliau. Jadi baik dulunya anak tergantung kalian. Kamu tahu ibu-ibu, Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia, melahirkan fuqaha. Kenapa? Karena itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Ibu-ibu mau tahu bagaimana perempuan di Hadramut mereka mendidik anak-anaknya? Saudara-saudara, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah menceritakan, dulu aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Ini wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Itu ada 3 jilid, ditulis pakai tangan. Di akhir tulisan wanita ini berkata, tolong diberi uzur, tolong dikasih maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut, ibu-ibu, nyusuin anak sambil bikin kitab, nyusuin anak sambil bikin kitab. Gak heran anak-anaknya besar jadi pengarang kitab,
ibu-ibu kita nyusuin kita sambil dengar lagu dangdut. Akhirnya anaknya besar dicari kemana itu, lagi nyawer dangdut. Kenapa? Dari kecil kamu biasakan seperti itu. Baik buruknya anak tergantung dari ibu. Syekh Ibrahim Al-Makbuli, Syekh Ibrahim Al-Makbuli, beliau datang kepada ibunya. Ibu Ibrahim habis mimpi ketemu Nabi Muhammad. Apa kata ibunya? Ibrahim, kalau cuma mimpi ketemu Nabi itu anak perempuan, kalau udah langsung sama Nabi itu baru anak laki-laki. Lihat bagaimana ibu mendidik anak-anaknya dengan pendidikan untuk berjumpa, untuk bermimpi, untuk rindu, untuk cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wahai para ibu-ibu, didik kaum dengan pendidikan Nabi Muhammad, apalagi anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan kalian tanggung jawab lebih besar daripada anak laki-laki. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, di mana letak dapur, di mana letak kamar mandi, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Kalian ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, uang, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Intan, permata, perhiasan, uang kalian kunci dalam lemari, tetapi anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Apakah uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Perhiasan, kalung, berlian, cincin emas kalian kunci dalam lemari rapat-rapat, sedangkan anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Banyak ibu-ibu zaman sekarang suka banding-bandingin madrasah sama sekolah, suka banding-bandingin pondok pesantren sama sekolah. Kenapa anak kamu gak masuk pondok? Kenapa anak kamu gak masuk pesantren? Aduh Beb, kalau anak saya masuk pesantren nanti gak dapat ijazah, nanti gak ada ijazah, anak saya gak kerja, anak saya susah, anak saya pengangguran, anak saya goblok, nanti anak saya lapar. Kamu takut anak kamu susah, kamu takut anak kamu lapar, kamu takut anak kamu pengangguran, tapi kamu tidak takut kalau anak kamu buta Al-Quran. Kamu tidak takut kalau anak kamu tidak mengerti pendidikan Islam. Tapi ya, kalau membanding-bandingkan pondok pesantren dan sekolah, ayo kita bandingkan pondok pesantren dan sekolah. Semua jamaah yang hadir jawab, saya tanya, kamu jawab yang jujur semuanya. Di luar sana banyak pembunuh. Jawab semua yang keras. Itu pembunuh di luar sana, mereka dulu mondok apa sekolah? Jawab yang keras, mondok apa sekolah? Perampok di luar sana dulu mereka mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang suka narkoba mereka dulu mondok apa sekolah? Yang suka mabok-mabokan dulu mondok apa sekolah? Pelacur di luar sana mondok apa sekolah? Dulu mondok apa sekolah? Koruptor di luar sana mereka dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak tidak perawan di pondok apa di sekolah? Di pondok apa di sekolah? Nanti mana lebih pecat pondok apa sekolah? Mana lebih jahat pondok apa sekolah? Mana lebih bajingan pondok apa sekolah? Jadi jangan kamu membanding-bandingkan pondok pesantren dengan sekolah. Nggak ada apa-apanya sekolah kalau mau dibandingkan dengan pondok pesantren. Oleh karena yang didik anak-anak kamu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad, bukan berarti nggak usah sekolah. Sekolahkan anak kamu SD, SMP, SMA, kuliah, sekolahkan. Tapi yang harus kamu pentingkan, yang harus kamu utamakan adalah pendidikan daripada anak-anak kamu. Kemudian apalagi anak-anak kamu adalah penerus bangsa ke depan. Nasib Indonesia, nasib agama, nasib bangsa berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada kalian semua, wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah engkau pemuda-pemudi Nabi Muhammad, jadilah engkau pemuda-pemudi yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, jadilah engkau pemuda-pemudi yang selalu mengibarkan panji-panji baginda Nabi besar Muhammad. Syubbanul yum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa, bagus rusaknya bangsa, sempurna atau cacatnya bangsa ke depan tergantung dari kalian, wahai anak-anak muda. Kalau anak-anak muda baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, mengerti agama, besok bangsa kita akan jadi bangsa yang baik, negara kita akan jadi negara yang baik, Indonesia kita akan jadi Indonesia yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak muda pecat, anak-anak muda melacur, anak-anak muda narkoba, anak-anak
anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak mudanya nongkrong, anak-anak muda buta agama, besok bangsa kita akan rusak, Indonesia kita akan hancur, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, teruslah engkau berjuang untuk agama, teruslah engkau berjuang untuk Indonesia. Saudara-saudara, saya sampaikan pada malam hari ini, Indonesia yang kita cintai, memang betul Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda, tetapi Indonesia belum merdeka dari tangan-tangan asing yang ingin merampok harta rakyat, tangan-tangan asing yang ingin merampas kedaulatan bangsa, tangan-tangan asing yang ingin merusak Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari dhalalat, belum merdeka dari syariat, belum merdeka dari khurafat. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda Indonesia, berjuanglah engkau untuk bangsa dan Indonesia. Kenapa? Saudara-saudara, rata-rata pejabat zaman sekarang bisa dibeli, betul? Kamu jangan takut-takut, kamu kenapa takut? Mentang-mentang sini banyak pejabat kamu takut? Hah? Yang takut-takut jawab yang keras. Pejabat sekarang banyak bisa dibeli, betul? Presiden bisa dibeli, betul? Polisi bisa dibeli, betul? Menteri bisa dibeli, betul? DPR bisa dibeli, betul? Tapi bagi mereka yang ingin merusak bangsa, mereka yang ingin merusak Indonesia, mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri kami, putra-putri bangsa, kami para pemuda-pemudi bangsa yang akan kami sampaikan hak, yang batin akan kami sampaikan batin. Kami pemuda-pemudi bangsa tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli. Kami rela hancur demi Indonesia, kami rela binasa demi Indonesia. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, coba engkau saksikan, engkau lihat pejabat-pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Pencalonan presiden butuh sama rakyat, keluar masuk gorong-gorong, ya tuh, naik turun beca, pakai pakaian sederhana, istrinya awalnya pakai jilbab, pilpres pakai jilbab. Butuh sama rakyat kalau ada maunya. Berjanji, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah janji, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. BBM naik betul, BBM naik betul, listrik naik betul, pengangguran semakin banyak betul, tenaga kerja impor dari asing betul. Oleh karena itu, wahai para pejabat, wahai para pemerintah, wahai presiden, wahai Jokowi, takut kamu kepada Allah. Kalian hidup enak, kalian hidup tenang, kalian hidup senang, kalian tidur nyenyak, rakyat kalian mati di lapangan, rakyat kalian susah, rakyat kalian menderita. Takutlah kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya sudah muak dengan kekacauan yang terjadi di negara kita ini, saudara-saudara. Tidak ada keadilan, betul? Tidak ada keadilan, betul? Ustadz, kiai, habaib dikriminalisasi. Para ulama, para habaib, para kiai yang mengkritik pemerintah, menyampaikan kebenaran, melawan kezaliman, satu persatu dikriminalisasi, satu persatu ditangkap, satu persatu dipenjara. Sedangkan para penista agama dipelihara, para penista agama dilindungi, para penista agama dibiarkan. Seakan-akan umat Islam yang salah, yang selalu salah umat Islam, yang dipojokkan umat Islam, umat Islam yang dituduh teroris, umat Islam yang dituduh radikal, umat Islam yang dituduh segala-galanya. Saudara-saudara, kamu tahu OPM di Papua ada organisasi Papua Merdeka. Mereka adalah kelompok yang bersenjata. Mereka ingin berontak dari Indonesia, kurang ajar, bendera merah putih mereka injak-injak. Mereka ingin bikin negara sendiri, ingin lepas dari Indonesia. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh, berapa banyak polisi yang mereka bunuh. Tetapi sampai detik ini kepolisian Republik Indonesia mereka tidak sebut dengan teroris. Mereka panggil apa? Kelompok kriminal bersenjata, KKB. Mereka sebut kelompok kriminal bersenjata. Kenapa tidak disebut teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam, saudara-saudara. Andaikan mereka Islam,
andaikan mereka Islam, andaikan bendera yang mereka bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, andaikan dari mulut mereka keluar kalimat Allahu Akbar, pasti langsung dibunuh teroris. Umat Islam yang selalu dipojokkan, umat Islam yang selalu disalahkan, padahal Indonesia mayoritas Islam, betul? Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian, wahai para pemerintah, wahai para penegak hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya, betul? Hukum harus adil, tajam di atas, tajam di bawah, betul? Jangan tumpul di atas, tajam di bawah. Jangan tajam kepada ulama, tumpul kepada penista agama. Jangan hukum tajam kepada rakyat, tetapi tumpul kepada para pejabat-pejabat yang soleh. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, coba kamu lihat bagaimana adilnya para pemerintah-pemerintah terdahulu, bagaimana adilnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, ketika itu Amr bin As menjadi gubernur. Ketika Amr bin As menjadi gubernur, saudara-saudara, ketika itu beliau mau bikin masjid, ada rumah orang Yahudi. Amr bin As bawa uang, dia kasih kepada orang Yahudi tadi. Wahai orang Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah ini, saya mau bangun masjid. Apa kata Yahudi? Wahai gubernur, mohon maaf, ini peninggalan satu-satunya dari orang tua saya, nggak bakal saya kasih. Marah Amr bin As. Akhirnya apa kata Amr bin As? Hancurkan rumah ini Yahudi. Dihancurin rumahnya, saudara. Ini Yahudi pergi ke Madinah, pengen mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ini Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, apa katanya Yahudi? Wahai Khalifah, aku rakyatmu, aku bukan Islam, tapi aku sebagai rakyatmu, aku meminta keadilan. Rumahku dihancurkan oleh Amr bin As untuk membangun sebuah masjid. Marah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kamu ambil itu tulang onta. Yahudi ambil tulang onta, Umar bin Khattab ambil pisau, digaris kayak huruf alif, digaris tulang onta kayak huruf alif, di bawahnya digaris kayak harokat kasroh. Coba buat itu ada harokat, jadi digaris melenceng gini. Ini kasih pada Amr bin As, dibawa tulang onta tadi kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, ini ada titipan dari Umar bin Khattab. Ketika dikasih, kaget Amr bin As. Kata Amr bin As, ini adalah teguran dari Khalifah Umar untukku, bahwasanya aku tidak boleh bangga dengan pangkat, tidak boleh bangga dengan jabatan, tidak boleh bangga dengan tahta, tidak boleh bangga dengan kekuasaan. Kenapa? Karena nantinya aku bakal mati jadi tulang, jadi tulang kayak bagaikan di tulang onta ini. Terus apa arti huruf alif? Ini arti huruf alif, aku harus tegakkan hukum seadil-adilnya, tajam di atas, tajam di bawah, bagaikan huruf alif. Kalau aku tidak adil, maka Khalifah Umar bagaikan ini garis melintang, tidak segan-segan akan menyembelih leherku. Apa kata Amr bin As kepada anak buahnya? Bongkar pondasi masjid, bangun lagi rumah ini orang Yahudi. Akhirnya apa kata Yahudi? Saksikanlah, mulai sekarang aku masuk Islam demi keadilan Islam. Jadi saya tanya umat Islam, Islam adil tidak? Islam adil tidak? Islam adil tidak? Islam toleran tidak? Jadi jangan kalian ajari kami tentang toleran, jangan kalian ajari kami tentang keadilan. Lihat Khalifah Umar bin Khattab adil, bukan hanya Islam saja beliau bela, bahkan non Islam yang rakyatnya pun beliau bela. Saudara-saudara, hukum seperti itu tidak boleh. Hukum tajam kepada non Islam, tumpul kepada Muslim. Sebaliknya tidak boleh hukum tajam kepada non Islam, tumpul kepada non Muslim. Tidak boleh. Hukum harus adil, tajam kepada yang Islam, tajam juga kepada non Islam. Tidak boleh kamu pilih-pilih hukum. Emangnya hukum punya kakek moyang kamu? Emangnya hukum punya nenek moyang kamu? Oleh karenanya saya wasiatkan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah kau berhenti berjuang untuk bangsa dan negara. Terus sampaikan kebenaran, jangan pernah kau takut. Saudara-saudara, para pengkhianat bangsa, mereka punya segala-galanya. Mereka punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya tahta, punya partai. Tapi jangan pernah kamu takut. Walaupun mereka punya segala-galanya, tapi mereka tidak punya apa yang kita punya. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya tahta, tidak punya kekuasaan. Tapi kita punya Allah. In tansurullah yansurkum
engkau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah pasti lindungi kamu. Oleh karenanya wahai para pejuang-pejuang, wahai para anak bangsa, berjuanglah engkau untuk Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, wahai Garudaku, terbanglah engkau meninggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dari cengkeraman naga. Wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dari cengkeraman 9 naga yang ingin merusakmu. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, bebaskanlah dirimu dari campur tangan asing, dari tangan-tangan Cina, tangan-tangan Amerika, tangan-tangan Rusia, tangan-tangan Australia. Berdirilah engkau sendiri sebagai negara yang kuat, sebagai negara yang perkasa. Wahai Indonesiaku, rakyatmu banyak yang kelaparan, rakyatmu banyak yang kesusahan, sedangkan pemerintahmu duduk manis, hidup senang, hidup tenang, rakyat mereka kelaparan. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, kami pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah meninggalkanmu. Wahai para Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, andaikan di luar sana ada negara-negara asing yang ingin merampasmu, yang ingin menghancurkanmu, yang ingin merampok harta rakyatmu, wahai Indonesia, demi Allah, kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan. Indonesia, saya tanya semua masyarakat Lampung, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap berjuang demi Indonesia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir ingin saya sampaikan, saudara-saudara, 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran, betul? Betul? Ketika Al-Quran dihina oleh Ahok, ketika Al-Quran dinistakan oleh Ahok, maka seluruh umat Islam, yang tua, yang muda, semua umat Islam, santri-santri, pondok pesantren, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, elemen-elemen umat Islam, ormas-ormas Islam, laskar, pendekar, jawara, umat Islam dari berbagai daerah, saudara-saudara, perwakilan umat Islam dari berbagai daerah, jutaan umat Islam memutihkan kota Jakarta di bawah bendera aksi bela Islam yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Jihad. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, jikalau 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran, kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran yang dihina oleh Ahok, disatukan dengan Al-Quran yang dinistakan oleh Ahok, maka tahun sekarang kita umat Islam akan disatukan kembali oleh Allah dengan cadar dan azan yang telah dihina oleh penista agama. Saudara-saudara, si babi Ahok belum keluar dari penjara, sudah muncul babi betina. Si penista agama belum bebas dari penjara, muncul penista agama yang baru. Jawab semua, siapa babi betina? Siapa babi betina? Siapa penista cadar? Siapa penista azan? Sukmawati, adiknya Mak Banteng. Sukmawati berkata, aku tidak tahu syariat Islam. Yang aku tahu, sari konde lebih indah dari cadarmu. Aku tidak tahu syariat Islam. Yang aku tahu, suara kidung lebih indah dari lantunan azan. Saya tanya masyarakat Kota Bumi, jawab yang keras, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jahat tidak? Jahat tidak? Bajingan apa bukan? Bajingan apa bukan? Lawan apa biarkan? Masyarakat Kota Bumi, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Hei Sukmawati biadab, jaga kau punya mulut. Kul khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau diam. Kalau engkau tidak tahu tentang syariat Islam, lebih baik engkau diam, bukan berpuisi yang isinya menghina cadar dan menghina azan. Saudara-saudara, orang Islam nggak tahu syariat Islam berarti goblok, betul? Orang Islam nggak tahu syariat Islam berarti apa? Orang Islam nggak tahu syariat Islam berarti apa?
Orang goblok harusnya ngapain? Orang goblok harusnya ngaji, betul. Orang goblok harusnya belajar. Orang goblok yang ngaji, orang goblok yang belajar, bukan berpuisi goblok. Saudara-saudara, dia ini gak ada beda sama kakaknya Megawati. Kalau adiknya bilang aku tidak tahu syariat Islam, kakaknya bilang Indonesia bukan negara Islam. Sama tidak? Sama tidak? Adik sama kakak sama-sama goblok. Megawati, Sumawati, adik kakak sama-sama goblok. Indonesia bukan negara Islam. Mereka berdua ingin memisahkan Islam dan Indonesia. Mereka berdua ingin membenturkan antara adat dan syariat. Mereka berdua ingin mengadu domba antara budaya-budaya Indonesia dengan ajaran Islam. Saudara-saudara, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Betul? Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Demi Allah, kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena perjuangan Islam, waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada DPR, belum ada partai politik, negara Indonesia belum merdeka. Yang ada pondok-pondok pesantren, majelis taklim, majelis ilmu, para ulama, para kiai, para santri, para pejuang, mereka mengangkat senjata, mengangkat pedang. Para santri ulama mengangkat abu runcing, bermandikan darah. Mereka mengorbankan jiwa untuk melawan dan mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Saudara-saudara, demi Allah, kalau bukan karena perjuangan Islam, kita akan pernah merdeka negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia lahir dari rahim Islam, betul? Masyarakat Kota Bumi jawab, Indonesia lahir dari rahim apa? Indonesia lahir dari rahim apa? Indonesia lahir dari rahim Islam. Aku tidak tahu syarat Islam. Sari konde lebih indah dari cadarmu, sari konde lebih indah dari gigi busukmu. Sekarang udah tua, peot, anak nenek, busuk, bukannya minta ampun sama Allah bertobat, malah berpuisi yang bisa menghina cadar dan menghina asam. Saudara-saudara, cadar bukan sekedar kain pembungkus wajah, betul? Cadar bukan sekedar kain pembungkus kulit, betul? Cadar adalah lambang kehormatan wanita Islam yang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Cadar adalah lambang ketaatan wanita Islam kepada penciptanya yaitu Allah. Saudara-saudara, cadar memang hukumnya ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tetapi kesepakatan para ulama dalam kitab dijelaskan, fadhahaba jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna al-wajha laisa bi auratin wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa tantakiba wa laha an takshifahu wa la tantakiba. Kesepakatan para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwasanya wajah tidak termasuk aurat. Kalau wajah bukan aurat, dibolehkan untuk menutupnya, diperbolehkan juga untuk bercadar, diperbolehkan juga untuk membukanya, diperbolehkan juga untuk tidak bercadar. Jadi cadar bukan budaya Arab. Kalau ada ulama yang ngomong cadar budaya Arab, lama goblok itu. Kamu buka kitab An-Nida' li Jinsil Latif. Dalam kitab An-Nida' li Jinsil Latif dijelaskan bahwasanya wanita Arab jahiliyah tidak pernah pakai cadar. Buka, ada kitabnya, An-Nida' li Jinsil Latif. Wanita Arab nggak pernah pakai cadar. Mereka suka dandan, suka pamer kecantikan, suka mempertontonkan kecantikan. Sehingga datanglah Islam, datanglah Quran, datanglah Nabi Muhammad, datanglah syariat, datanglah akhlak, datanglah adab untuk mengubah itu semua, saudara-saudara. Sehingga wanita-wanita kami, mereka berpakaian bagaikan burung gagak dari ujung paruh sampai ujung kaki hitam. Wanita kami berpakaian pakai cadar. Itu bukan budaya Arab, itu bukan adat Arab, tetapi itu datangnya dari syariat baginda Nabi besar Muhammad. Suara kidung lebih indah dari lantunan azan. Saudara-saudara, azan bukan panggilan biasa, azan bukan seruan biasa, azan panggilan Allah, seruan Allah bagi hamba-hambanya untuk kembali kepadanya, untuk memasrahkan jiwa dan raga, bersujud bertekuk lutut di hadapannya. Dalam lantunan azan terdengar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat takbir, itu kalimat Allahu Akbar. Saudara-saudara,
demi Allah, tidak ada kalimat yang diteriakkan oleh para pejuang, tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat juang-pejuang kemerdekaan untuk mengusir para penjajah. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo dan pemuda-pemuda Surabaya? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman? Kalimat apa yang diteriakkan oleh almarhum Al-Mahfudullah Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro, yang diteriakkan oleh Imam Bonjol, yang diteriakkan oleh para ulama, para santri waktu itu? Tidak ada kalimat lain yang mereka teriakkan yang bisa membakar semangat mereka kecuali kalimat Allahu Akbar. Itulah yang membakar semangat para pejuang untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Oleh karenanya kami umat Islam sangat kecewa, betul. Oleh karenanya tangkap dan penjarakan Sukmawati. Kami sampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, tangkap dan penjarakan Sukmawati. Jangan kalian polisi bisa nangkep ulama doang, jangan kalian polisi bisa nangkep ustaz, bisa nangkep kiai, bisa nangkep habib. Ulama mengkritik pemerintah cepat ditangkap. Ustaz Alfian Tanjung ditangkap sampai sekarang belum keluar. Habib Haidar bin Syawakar sampai sekarang belum keluar. Ustaz Khattab udah keluar. Habib Rizik diteror, Habib Rizik diancam, Habib Rizik sampai sekarang saudara-saudara ingin dikriminalisasi, ingin dipenjarakan. Hei kalian yang ingin memenjarakan Habib Rizik, hei kalian yang ingin mengkriminalisasi Habib Rizik, saya sampaikan kepada kalian, Habib Rizik bukan hanya milik FPI saja, tetapi beliau Habib Rizik adalah milik kami seluruh umat Islam. Oleh karenanya kami sampaikan kepada kalian yang ingin menzalimi beliau, siapapun kalian, siapapun, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Megawati kek, mau Wiranto kek, mau Budi Gunawan kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau Jenderal kek, mau setan kek, mau iblis kek, siapapun yang berzalimi para ulama, khusus Habib Rizik, demi Allah kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami umat Islam dan rakyat Indonesia. Takbir! Ulama mengkritik pemerintah cepat ditangkap sama polisi. Giliran penista agama ngebut demo berkali-kali baru ditangkap, betul. Orang gila bunuh ulama, kata polisi ini stres ini. Kemarin penghina Nabi Muhammad, ada orang seminggu lalu menghina Nabi Muhammad ditangkap sama polisi. Apa kata polisi? Oh, ini orang gila ini. Yang gila ini orangnya atau polisi yang gila? Orang bunuh ulama dibilang orang gila, orang ada bacok wazir dibilang orang gila. Emang orang gila bisa bedain ya mana ulama mana bukan? Emang orang gila bisa bedain mana nabi mana bukan? Oleh karena tangkap dan penjarakan Sukmawati, betul. Saudara-saudara, Sukmawati melaporkan Habib Rizik. Apa kata Bareskrim Polri? Segera kami tindak lanjuti. Giliran umat Islam melaporkan Sukmawati, apa kata Bareskrim Polri? Dahulukan musyawarah. Penista agama melaporkan ulama, penista agama melaporkan ulama, Bareskrim Polri bilang segera kami tindak lanjuti. Ulama melaporkan penista agama, Bareskrim Polri bilang dahulukan musyawarah. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Oleh karenanya tangkap dan penjarakan Sukmawati, betul. Lebih dia udah minta maaf. Emang kenapa kau udah minta maaf? Kau udah minta maaf kenapa? Jadi orang dengan goblok-goblok amat. Kamu buka kitab Asy-Syifa, buka kitab Asy-Syifa karangan Al-Imam Qadhiyat tentang istihza bid-din, tentang penghinaan terhadap agama. Di situ dijelaskan kalau ada orang yang hina Allah, yang hina Islam, yang hina ajaran Allah, kita sebagai umat tidak punya hak untuk memaafkan. Ustadz, Kiai, Habib, MUI, siapapun tidak punya hak untuk memaafkan. Hak memaafkan ada kepada Allah, kecuali yang dia hina pribadi kita. Kecuali yang dia hina pribadi kita, sebelum dia minta maaf harus kita maafkan. Sama seperti tadi yang saya cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh, dipukul pakai pisau, beliau tidak balas. Kenapa? Karena pribadinya, saudara-saudara. Kalau pribadi kita yang dihina, sebelum dia minta maaf harus kita maafkan. Tetapi yang dihina Allah, ajaran Allah, syariat Allah, kita tidak punya hak untuk memaafkan. Oleh karenanya
tangkap dan penjarakan Sukmawati. Betul? Kalau sampai kalian tidak bertindak, kalau sampai kalian tidak tangkap, kalau sampai kalian biarkan, kalau sampai kalian bebaskan, kalau sampai kalian lindungi, demi Allah kami jutaan umat Islam akan kami gabung Jakarta dan akan kami hukum peristiwa. Saya tanya orang kota bumi, menghukum penista agama penjara atau mati? Jawab yang keras, penjara atau mati? Orang kota bumi semangat, penjara atau mati? Penjara atau mati? Saya tanya orang kota bumi, siap matikan penista agama? Siap hancurkan penista agama? Siap binasakan penista agama? Jawab, andaikan penista agama dilindungi, yang melindungi bawa senjata, lawan jangan. Bawa senjata, lawan jangan. Bawa senjata, lawan. Bawa senjata, bawa gas air mata, bawa water cannon, bawa barakuda, jumlahnya ribuan. Lawan, nanti kamu ditembak. Berani, ditembak, dipenjara, ditangkap, mati, kehilangan nyawa, mati hancur, siap mati, siap kehilangan nyawa, siap berdarah, siap hancurnya agama, siap binasa di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan siapapun yang menghancurkan Islam. Allah binasakan siapapun yang membinasakan Islam. Allah matikan siapapun yang ingin mematikan Islam. Allah nistakan siapapun yang menista Islam. Allah hinakan siapapun yang menghina Islam. Yang terakhir, kalau di Jakarta biasanya saya habis ceramah, besoknya panitia dipanggil sama polisi. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di sini polisinya masya Allah baik-baik. Polisinya kebanyakan ngerti agama. Pejabat dan jadi pejabat yang baik semua di sini insya Allah. Biasanya begitu di sana. Saya ceramah, besoknya panitia dipanggil sama polisi. Makanya tadi Habib Zain bilang, ceramah jangan keras-keras. Saya kalau ceramah nggak bisa diatur-atur saya. Kamu tahu? Biasanya polisi itu ngasih surat ke panitia, tangan tangan ya. Nanti Habib Bahar mau ceramah, nggak boleh ujaran kebencian, nggak boleh intoleran, nggak boleh menghina suku ras agama, tidak boleh radikal, tidak boleh keras-keras, tidak boleh ngomongin pemerintah, tidak boleh ngomongin politik. Kalau polisi mau atur-atur saya ceramah, jangan suruh saya ceramah, suruh polisi yang saya ceramah. Itu di sana, di sana. Kalau di sini saya dapat laporan tadi, masya Allah polisinya baik-baik di sini. Semangat Kapoldanya ngerti habaib. Saudara-saudara, maka saya sampaikan kepada bapak-bapak polisi yang terhormat, kalau besok mau teror, jangan teror panitia. Mau ancam, jangan ancam panitia. Mau tangkap, jangan tangkap panitia. Mau teror, teror saya. Mau ancam, ancam saya. Mau tangkap, tangkap saya. Penjarakan saya. Saya tanggung jawab Indonesia. Saudara-saudara, lidah saya ini kayak alkohol. Tahu alkohol? Saya tanya, alkohol kena kulit, kulit ada lukanya, sakit tidak? Kulit ada luka, kena alkohol sakit tidak? Perih tidak? Kulit nggak ada luka, kena alkohol dingin tidak? Adem tidak? Mulut saya begitu. Kalau ada siapapun, mau ustadznya, mau kiainya, mau habibnya, mau pejabatnya, nggak bener, nggak beres, rusak, bahkan diri saya pun termasuk dalamnya, andaikan kena kata-kata saya, saudara-saudara, sakit di sini, sakit terus, sakit tersinggung, sakit, perih. Tapi kalau nggak ada apa-apa, lurus, istiqomah, baik, bagus, masya Allah, adil, nggak ada apa-apa, dia nggak rasa apa-apa. Alkohol tadi adem-adem aja, saudara. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Islam kota bumi, saya Bahar bin Smith, saya sampaikan kepada kamu, saudara-saudara, jikalau satu waktu nanti, karena bagi kami tidak ada beda di penjara kemarin, di penjara sekarang atau di penjara besok. Saya masuk penjara 4 kali. Saya pertama kasus saya bakar Masjid Ahmadiyah, kedua kasus Mbah Priuk saya perang sama Satpol PP, ketiga saya ngancurin diskotik,
keempat ngajurin diskotik. Jadi tidak ada beda bagi kami di penjara kemarin, di penjara sekarang, atau di penjara besok. Tidak ada beda mati kemarin, mati sekarang, atau mati besok. Karena kami dilahirkan untuk mati, kami dilahirkan untuk meneteskan darah, kami dilahirkan untuk mempertaruhkan nyawa, kami dilahirkan untuk menjadi penjaga dan pelindung ajaran datuk-datuk kami, kakek-kakek kami, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kami sampaikan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Islam, jikalau satu waktu nanti kami ditangkap, kami dipenjara, kami diracun, kami diculik, kami dibunuh karena memperjuangkan Islam, karena menyampaikan kebenaran, karena melawan kezaliman, wahai anak-anak muda kota Bumi, wahai pemuda-pemudi Islam kota Bumi, andaikan satu waktu nanti kami ditangkap, kami dipenjara, kami diracun, kami diculik, atau kami dibunuh, berjanjilah, bersumpahlah demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan. Saya tanya pemuda-pemudi Islam kota Bumi, siap teruskan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap sampaikan kebenaran? Jikalau kami pergi mendahului kalian, kami titipkan perjuangan Nabi kepada kalian, siap amanah? Siap amanah? Siap tanggung jawab? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat di sini jadi pejabat-pejabat yang baik, jadi pejabat yang taat, jadi pejabat yang patuh kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya umumkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya bulan Ramadan bikin pesantren kilat selama 25 hari. 25 hari menghatamkan 25 kitab. 25 kitab yang harusnya hatam setahun dihatamin selama 25 hari. Jadi kalau ada dari sini yang mau masuk gratis, nggak bayar, cuma beli kitab-kitabnya aja. Nanti kita hatamin 25 kitab, terus saya langsung yang ngajar kitabnya, sama saya yang ngajar muhadharahnya. Muhadharah, ceramah, saya ajar mereka ceramah dan kitab-kitab semua. Kalau ada yang mau masuk silahkan, gratis, nggak bayar, cuma beli kitab-kitabnya saja. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, saya lagi bikin pondok pesantren. Saya bikin pondok nggak pakai proposal. Saya bikin pondok pesantren haram jada terima bantuan dari pejabat, saudara-saudara. Bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan salah, enggak salah. Cuma emang saya pribadi ikhtiar, kehati-hatian saya tidak mau terima bantuan dari pejabat walaupun halal. Kenapa? Imam Ghazali teladan kami, beliau berkata, jangan pernah kalian terima sesuatu apapun yang datangnya dari para pejabat walaupun kalian tahu itu sesuatu yang halal. Kenapa? Kalau kalian terima, akan tertanam dalam hati kalian rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kalian biarkan, dolalatnya kalian biarkan, sayyiatnya kalian biarkan. Ustaz, Kiai, Habib, itu pejabat gak bener itu, kenapa gak ditegur, kenapa dibiarin? Gak enak sih menegur. Kemarin habis dikasih Fortuner ke saya. Habib Zain bin Smith, itu pejabat gak bener itu, Bib. Kenapa gak ditegur, Bib? Kenapa dibiarin, Bib? Gak enak, Bib. Kemarin harus kasih amplop. Hei Kiai, itu pejabat korupsi itu, kenapa gak ditegur itu? Lurah camat korupsi itu. Gak enak, Bib, saya menegur, Bib. Entar pondok pesantren saya gak disumbang semen lagi ntar. Banyak gak yang begitu? Banyak tidak yang begitu? Oleh karenanya pada malam hari yang mulia ini, alhamdulillah, banyak pejabat-pejabat hadir di ini majelis. Ini menjadi bukti bahwasanya pejabat-pejabat yang baik, pejabat-pejabat yang soleh adalah pejabat yang mendatangi ulama. Dikatakan, ingat ya, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Semuanya ikuti saya. Khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pejabat adalah pejabat-pejabat yang mendatangi ulama.
ulama datangnya bukan kampanye ya. Kalau datangnya kampanye sama aja bohong. Datang ke ulama, ya ustadz, ya kiai, ya Habib Zain, arsyidna, kasih saya petunjuk, ahdina, kasih saya petunjuk, ahdina nasihat wal ilma, kasih saya, beri saya nasihat, beri saya ilmu beb. Sebaliknya, wasirarul ulama alladzina ya'tunal umara, sebangsat-bangsatnya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah ulama yang mendatangi para pejabat. Coba kalau ulama mendatangi pejabat untuk menasihati. Contoh dalam kitab dijelaskan, Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, beliau pernah mendatangi sultan, mendatangi raja. Untuk apa? Untuk maslahat umat, untuk menasihati raja tersebut. Yang dimaksudkan ulama yang buruk di sini datang ke pejabat untuk apa? Untuk mengharapkan sebagian hartanya, mengharapkan sebagian pangkatnya, sebagian jabatannya, nyari muka dari penjilat pejabat, dari anjing-anjing pejabat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghakkan yang batil, membatilkan yang hak. Inilah seburuk-buruk ulama yang mendatangi para pejabat. Mudah-mudahan ulama kita jadi ulama yang baik, Habib Zain jadi ulama yang baik, semua habaib kiai ustaz kita jadi ulama yang baik, pejabat-pejabat jadi pejabat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, oleh karenanya saya harapkan kepada hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siap semuanya? Siap keluarkan harta? Beb, saya susah. Emang kenapa kalau susah? Saudara-saudara, orang sedekah tidak harus nunggu kaya. Saya cerita sama kamu, Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, tadi yang saya ceritakan, Habib Abdullah itu beliau kaya raya, kaya raya. Beliau setiap kedatangan tamu itu dihitung, tamunya naik berapa anak tangga. Kalau tamunya naik 3 anak tangga, dipotongkan 3 ekor kambing. Kalau tamunya naik 5 anak tangga, dipotongkan 5 ekor kambing. Satu waktu datang tamu, ini tamu takjub heran, luar biasa Habib ya, dermawan betul Habib ya. Saya ke rumah Habib Zain cuma disini nasi uduk aja. Habib luar biasa. Saya datang, Habib hitung anak tangga, saya naik 5 anak tangga, Habib potongkan 5 ekor kambing, 5 ekor kambing untuk saya. Luar biasa. Saya nggak pernah nemuin orang dermawan kayak begini. Apa kata Habib Abdullah? Saya nggak dermawan, ada yang lebih dermawan dari saya. Siapa? Saya punya adik namanya Husain. Kamu pergi, kamu lihat dermawannya dia. Ini orang mikir, kalau kakaknya Habib Abdullah kayak begini, bagaimana adiknya yang lebih dermawan? Akhirnya datang dia pergi. Ketika dia pergi, rumahnya bubuk, reot. Disediain apa? Disediain kopi setengah sama roti kering setengah. Katanya lebih dermawan. Kok cuma disediain kopi setengah, roti kering setengah? Oh, dia bikin pemanasan kan? Nggak keluar-keluar, cuma itu aja udah. Akhirnya balik lagi, wah Habib kerjain saya. Kata Habib, adiknya Habib lebih dermawan. Tapi kok cuma dikasih kopi setengah, roti kering setengah? Apa jawab Habib Abdullah? Saya punya ratusan ribu ekor kambing, saya cuma potong 5 ekor untuk kamu. Sedangkan saya punya ratusan ribu ekor, cuma 5 ekor yang saya potong untuk kamu. Adik saya, harta yang dia punya saat itu, kopi 1 cangkir, roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Roti kering setengah untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Dia bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu, dia lebih kaya dari saya. Sedekah tidak harus tunggu kah? Contoh, kamu punya uang 100 ribu, kamu punya uang 100, kamu sedekahin 50 ribu. Habib Zain punya uang 1 juta, Habib Zain punya uang 1 juta, disedekahin 100. Nominalnya banyakkan Habib Zain kan? Habib Zain 100, kamu 50, kan banyakkan Habib Zain. Emang kalau banyak-banyakan Habib Zain, tapi dermawannya kamu lebih dermawan, kamu lebih kaya. Kenapa? Setengah harta bisa kamu berikan, padahal kamu cuma punya uang 100, tapi 50 ribu kamu korbankan untuk agama. Jadi orang sedekah nggak harus nunggu kah? Kalau nggak sedekah kapan mau kaya? Nggak ada orang sedekah miskin, nggak ada. Nggak ada dalam sejarah orang sedekah miskin susah, nggak ada. Saya tanya, di Indonesia anjing sama kambing banyakkan mana? Jawab, anjing sama kambing banyakkan mana? Kok bisa banyakkan kambing ya? Kambing tiap tahun
dipotong, dikorbanin jutaan ekor kambing, dikorbanin tiap tahun. Harusnya kan kebalik, banyakkan anjing harusnya begitu. Kenapa anjing nggak mau dikorbanin? Harusnya kan banyakkan anjing, tapi ini enggak. Kambing semakin dikorbanin semakin banyak itu kambing. Anjing nggak pernah dikorbanin, nggak banyak-banyak, justru makin berkurang. Seperti itulah harta. Harta kalau dikeluarkan, maka itu harta semakin banyak. Harta yang tidak dikeluarkan, harta tersebut akan semakin berkurang. Ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.